Banyak makan nih. Biasa ya. Opo. Biasa ya. Lagi ngeliatin. Jadi isinya ya ituan semuanya. Mestinya ada kafarahnya ya. Paling enggak ya. Wa sayyi'atul hasanata barangkali. Ikutkan ya kejelekan dosa dengan hasanah. Maka tampuha itu apa namanya, hasanah ini menghapuskan sayyi'ah. Dengan dibaliknya habis kerjain taat lah maksiat itu mah alamat mardud itu ya, alamat ditolak ya kerjaan baik kita. Atau yang dipesankan Syekh Mutawalli Syahrawi ya, Syekh Mutawalli Syahrawi ini aja, jadi gurunya dari Al-Jazair di dalam mimpi. Siapa itu? Ya. Jadi itu gurunya Habib Istaka ya, Mahdi bin Sigab bin Syekh Muhammad Salah ibaratnya yang mulai mabur itu yang di Syekh Al-Asriyah pesantren Al-Asriyah 1.500 santri makan gratis ya. Tidak 3 orang anak udah punya malah ya. Rasa belum ketemu ini hari ini 500 Al-Asriyah ya. Itu Habib Sigab gurunya sama Syekh Mutawalli Syahrawi. Ternyata Syekh Mutawalli Syahrawi ya kalau tidur ada guru yang ngajarin ya. Belum kenal nih lo siapa ini. Kemudian ngajarin. Tiap malam kalau tidur ngajarin ya. Dunia itu. Ngajarin tiap malam. Lagu dangdut aja ting-ting hadir ya. Ini tiap malam. Sampai suatu waktu negara Mesir apa namanya mengirim utusan Syekh Mutawalli disuruh ke Al-Jazair ngajari ngasih mata kuliah atau apa. Dia nggak mau. Begitu tidur malam, apakah engkau nggak mau bertemu dengan aku, katanya. Masya Allah, gurunya. Jadi besok langsung datengin. Datengin lagi, nerima ini tadinya nggak mau. Jadi begitu tahu itu dia mau terima. Begitu di satu pertemuannya itu begitu melihat orang alim ini ya, Masya Allah nggak asing lagi sih, udah sering nih rupanya pulang. Wow, ini mulia ya, punya tarifah apa? Kita lihat fotonya sih kan orang soleh mah ya. Jadi pakaiannya aja udah enak dilihat ya. Mukanya kalau ngomong ada itu ciri-ciri wali tuh gitu kan, gambarnya udah enak dilihat ya sama kita. Kalau kita ngeliat foto orang, lihat foto kita kan mungkin gue ini yang kurang aja ya. Ya, oh ini topinya miring amat katanya. Ya kalau lihat di foto siapa yang mana aja ya. Langsung seret lihat enak amat ya. Lihat pakaiannya enak. Ya, jenggotnya enak. Itu emang mudah. Kalau orang mencintai nama Allah, Allah ngasih tahu kepada mereka itu buat mengumumkan kepada al-sa'ul al-amr bahwa fulan dicintai, sehingga kita ngeliatnya langsung jatuh cinta. Nandain ini foto bukan sembarangan. Ini yang kita lihat kan orang sembarangan. Kemudian dibilang di sini wa adna zalika antak tasira ala juz'in. Syekh Mutawalli mau kutipnya. Dan beliau habis johor ba'da waqi'ah bisa baca Ar-Rahman, bisa baca Ad-Dukhan, bisa baca Al-Mulk, habis subuh baca Yasin ya. Ini surah gacuan. Maksudnya antum kalau Yasin kenapa lancar? Karena sering kita baca. Juz 23, 22
23 awal. Kemudian Dukhan 25 ya. Kemudian Waqiah 27, Ar-Rahman 27, Al-Mulk 29. Ini antum punya modal kan terus baca Quran, wah ketemu 25, senang kan lancar ya. Oh ketemu 23, lancar ibadah ya enggak. Ini kan kita kenapa males sih? Karena masih ya tetap itu masih ya. Lidahnya masih kaku ya. Ketemu juz awal kaku, juz 2 kaku, udah okat, juz 3 kayak ngeri ya. Akhirnya itu Quran itu pernah hatam ya. Insya Allah 1 lancar, 2 lancar. Ntar kaku-kaku itu sono. Ya Al-Baqarah nih kalau udah ketemu 25, 26 ya. Wah ini mah bacoan ini semuanya. Terus udah ketemu lah 25 Zuhur sama asar hatam nih pasti gitu. Ya. Karena udah ini surah-surahnya udah enteng-enteng ya sih surahnya Makkiyah kan Madaniyah ya. Yang pendek-pendek ayatnya ya. Sehingga lebih enak bacanya. Ya. Cuman itu karena ada di juz 25 ada Ad-Dukhan ya. Di 23 ada Yasin. Itu masih siasatnya kayak gitu. Ya. Kayak di 16 ada Toha ya. Ada Al-Kahfi, ada Maryam. Itu kan surah-surah sama yang udah biasa di lidah kita. Kayak begitu. Kalau enggak begini, terus kita sampai tua baca Quran. Ya. Enggak pernah ngalamin hatam orang-orang hatam, ini hatam ya. Antum enggak tahu. Ya. Karena enggak lu kira gua langsung gratisan dapat baca lancar. Ya. Enggak sama, lama mujahadannya dulu. Mujahadannya lama ya, apalagi mata gua 1 ya. Mujahadannya lama ya. Baca, baca. Kalau di pondok kalau mau sebulan baca sejus itu juga modal juga. Kalau ada masih sejus, baca habisin. Besok antum terlatih di jus itu ya. Kalau di tahun udah setengah jus, sejus, nisif berarti nisif awal. Akhir berarti nisif akhir dan nisif ke akhir. Ini sudah Kamis Riyadhah namanya. Latihan itu ya. Santri jadi baca Quran sering. Di mana dia sering enak baca Qurannya, lidahnya bersahabat, enak baca Qurannya. Kalau lidahnya belum sahabat, matanya masih mata masih lirik di situ aja, seharusnya ke depan matanya ya. Surah sesuai dengan lidah jadi keluar isi mulut begitu. Kalau nggak ada mujahadah begini, lihat begini, ya latihan begini, maksain begini. Nggak sampai kita magang orang solid bisa hatam segini. Ya. Habis sesar gua nggak ada mau ngapain, udah baca Quran bah, gitu. Ya. Habis suku nggak mau ngapain, tidur gua, gitu. Jadi harus komitmen, nggak ada yang semuanya orang gratisnya. Kayak ucapan Sayyid Muhammad Al-Maik, halil jannatu balas, sampai ke surga itu gratis. Kagak ya akhi, ya. Keluar keringat, ya, capek, ngoyo, ya. Lagi hujan begini ngaji, sungguh mah, enak mau pulas ini, ya. Mana rumah lagi banjir lagi, ya. Ini kita mau hataman insya Allah masih besok 2 pertemuan lagi, ya. Iya, ini udah sayang ini waktunya biar benar-benar Ramadan kita dapetin nih, ya. Sebab lebarannya kalau nggak Jumat Sabtu ya. Jadi kalau ini udah tutup saya masih sange ya. Kecuali berjakir kalian pulang kampung kali nggak apa. Kemudian wa'at ajalika antak tasyirah ala juz'in. Paling rendah yang demikian, paling rendah wiridan yang kita baca tiap hari sehari semalam itu 1 juz. Ya. Ini juga wakil pernah ngerjain, cuman nggak kuat ya karena baru dapat Dzulhijjah terus. Ini bacaan harian di juz 10 nih, kena lewat atau baik. Cuman udah berkah dari jalanin haji kali. Kalau haji ada di Madinah hatam 2 kali, ini hatam 2 kali. Berkah itu kalian. Jadi set ini matanya udah mulai malas lagi makan. Sehingga baru dapat juz 11 sekarang. Mestinya udah ya berkah itu kali. Ada juga ada berkahnya tempat-tempat khair itu di Makomolia ya. Ya dulu anak ada
di di luar Batam, sehingga kita lihat orang baca Quran aja, karena itu targetnya hatam. Kalau hatam begitu gelar dagangan, insya Allah hatam semuanya dagangan. Terkenal tuh. Kalau antum ketemu orang ziarah lagi baca Quran, imam Madura ini wa imam orang mana? Keseluruhan kalian. Itu kita target. Kalau ziarah sendiri hasil maksud hatam Quran gak ada di luar Batam. Itu kayak gitu, atau mau hatam Imdatun Nabawiyah dua kali balikan. Anak dulu baca dalail di waktu lagi baca dalail di luar Batam. Kalau sekarang itu Malik Saiful bilang ijazah langsung dari Sahibul Maqam baca Yasin yang diulang-ulang, itu Yasin 7 kali, Jalalim 14 kali selama Ramadan, 16 kali dengan Bala di ayat 3 ayat sebelum terakhir sampai Bala 4 kali dia. Itu bilang Sahib luar Batam suka dengan bacaan itu. Bahkan beliau ijazah langsung dari Sahib luar Batam. Saya pulang kemarin, saya tulis terima kasih. Kemudian bayakun laka fi kulli syahrin khatmatan, maka akan ada bagi kamu khatmatun isim yakunu khabar muqaddam laka fi kulli syahrin. Bayakun laka fi kulli syahrin khatmatun, maka ada bagi kamu setiap bulan satu kali khatam, sekhataman sekhataman itu khatmatun. Gara-gara tiap hari 1 juz, siang 1,5 juz, termalam 1,5 juz. Kayaknya encer banget sih 1 juz mainnya. Iya, maksudnya setengah jam, kelas 25 menit lah. Ada 1 juz. Anda berapa 1 juz? 1 jam berarti masih pahit. Anak 20 menit ngalim 1 juz, iya juz 30 ya. Alhamdulillah. Jadi harus begitu. Gue satu hari ini juz awal setengah jam nih, berarti kita juz 2 setengah jam. Berarti kalau gue setengah jam dapat satu juz gitu. Itu atakan. Kalau nggak dapat 1 juz, udah relatif udah 20-25 menit nih, nggak dapat 1 juz nih. Molor berarti tadi. Ya, ini nggak enak baca Quran duduk. Kalau ngantuk kita berdiri, memegang. Kalau ngantuk lagi duduk, ntar ngantuk lagi di bawah keran dudukannya. Itu tadi al-fakir. Kalau nggak muzahadah, nggak riyadhah, kita nggak dapetin makam ini, nggak bakalan nyampe ke situ maksudnya. Begitu-begitu aja dia tua baca Qurannya. Lalu nggak ngelewatin apa juga susah, apa juga pelayan. Bikadril kadri tuktasabul ma'ad. Ukuran kepayahan kita bisa dapetin ma'ali, derajat-derajat yang tinggi, derajat-derajat mulia. Mengapa tuh jadi alim? Belum, jangan lihat sekarang yang kemarin mendongnya. Jadi kiai besar kenapa itu? Jangan sekarang yang kemarin tempatnya mampu, ini itu semuanya dikerjain. Itu namanya orang yang siap hina kemarin di waktu belajarnya, besok ganti mati. Capeknya sebulan, setahun, 6 tahun, besok tinggal nikmat. Ini kan sepanjang masa. Baca Quran juga begitu. Antum sekarang capek, payah, besok nikmatinya sepanjang umur kita. Wa ala dzalika an tahtatima bi kulli salasati ayat. Bi kulli salasati ayat. Dan paling tinggi dari yang demikian sebulan tadi. Di atas itu maksudnya kamu menghatamkan pada setiap 3 hari.
hari udah hatam ya bukan kelas kita ini mah. Berarti baca Qur'annya digairi tadabbur wa digairi tartil. Tapi kan kelas sama Syafi'i itu ya 2 kali hatam di luar sholat ya Ramadan. Berarti siang sehatam, malam sehatam. Itu mah kelas Imam Syafi'i udah hafal, kemudian dia tahu isi Al-Qur'annya ya. Atau min babil karamah lebih dari itu ya. Dan banyak itu yang sekelas kayak beliau itu ya. Cuman kalau kita ya kalau di ya maksain diri ini jadi lebih dari 3 hari. Atau bacaannya sama, cuman waktunya banyak dikorbankan ya. Habis subuh baca, habis zuhur baca, habis asar baca ya. Mungkin lagi puasa begini habis maghrib enggak ada, ntar habis tarawih baca ya. Itu pasti dapat banyak. Cuman kalau ngandelin tuh bisanya habis tarawih doang ya. Kalau lagi tarawih, kalau lagi main nggak tarawih nggak baca akhirnya. Ya dikit pantas ya. Mau nggak mau harus habis subuh baca, habis zuhur baca, habis asar baca. Kecuali punya kesibukan, untung ya. Cuman harus benar-benar dihemat ke waktu Ramadan. Maksudnya jangan apa yang sia-sia gitu ya. Jangan apa yang sia-sia. Ini waktu mahal ini ya. Namanya Al-Amkinatul Fadilah ya. Untuk Badiratul Amkinah. Waktu yang istimewa ya. Waktu yang istimewa yang enggak ada di 12 bulan semuanya, tapi di Ramadan doang ya. Ada di bawahnya ada seluruh huruf Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Jadi Ramadan di atas itu. Ya. Kayak kita dapetin Fadilatul Amkinah ya. Fadilatul Amkinah, Fadilatul Azminah ya. Ini Fadilatul Azminah. Kemudian keistimewaan waktu istimewa, waktu yang berfadilah. Kalau tempat-tempat yang berfadilah ya terbatas di Haramain, paling di tanah haram. Ya kalau kita di masjid mushola di sini ya kayak begitu fil arti, masa itu hanya. Selebihnya ya majlis kayak begini ya. Cuman di tanah haram yang tentunya tempat-tempat penjabah ada 18 tempat kalau saya kita baca di Batul Main atau di karya haji itu ya kayak Abdurrahman Nawawi. Wa'lam anna qira'atan wa'lam anna li qira'atil Qur'ani fadlan azimah wa asaran bi tanwiril qalbi katsiran. Ketahuilah kamu sesungguhnya bagi membaca Al-Qur'an itu memiliki fadlan azimah, keutamaan yang agung. Tidak sampai di situ wa atharan bekas ya. Taksir bekas yang besar asaran kabiran bi tanwiril qalbi di dalam menerangi hati ya. Jadi benar-benar ini baca Quran kita hatinya jadi terang. Yang tadinya paham ilmunya susah, hafalnya susah ini karena hatinya terang mungkin. Ya makanya jangan dilewatkan doa fajar itu yang pada 2 rakaat fajar. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi sya'ri wa ja'alni nuran fi sirri sayyidil hasan wa abi wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu qayyum as'aluka nawwira qalbi bi nuri ma'rifatik. Doa fajar itu dari Sayyidul Hadis atau ini ya Indramayu itu minta dikasih cahaya. Atau kalau mau ini
baca Quran nih ya. Pokoknya amal-amal soleh yang baik-baik sifatnya melangit hati. Gimana dah? Bahasa khusus itu ya di sini ditanwiril qalbi. Atharan kabiran akan nama hadat bahasanya. Mukasnya besar. Jadi kita Anda coba cara sumpok-sumpoknya. Ini kalau Quran aja ya baca. Itu efeknya udahannya beda ya. Ketimbang kita tadi kayaknya numpuk masalahnya ya. Di akhir belum turun, anak belum beli baju berapa mana babang ngajakin mudik lagi ya. Mudiknya bukan ke Jawa Tengah ya. Ke sana Rambut itu ya. Orang-orangnya pos bensinnya kelihatan. Biar kemudian orang yang punya baca Quran, paling nggak punya nggak bisa sih. Artinya beda ada cahayanya. Ya. Kalau apa namanya? Utamanya baca Qurannya apa namanya? Waktu baca Quran al-Farad adri kana masyhuda disaksikan para malaikat. Jadi sholat tahajud, sholat kita di seperti jemaah terakhir habis sahur artinya baca Qurannya lebih jos ya. Ya kalau baca Quran yang sempurna ya. Pokoknya waktu sahur ya jangan diisi yang sia-sia ya. Udah ke musola, udah ke masjid lah ya. Sahur udah beres nih. Ya dapetin intizar sholat pada sholat. Kita biasanya ditungguin sholat jamaah sama imam. Ini kita nungguin imam. Bisanya kapan dari duha sama bisa subuh itu? Oh subuh ya udah subuh aja. Ya. Jangan ditungguin imam mulu, mana masbuknya 4 rakaat lagi ya. Terus salat akhir kan. Bener-bener nanti gue jamaah katanya. Iya tapi kan masa masbuknya, nanti kan punya ilim ya. Dapetin takbiratul ihram ula ya mestinya. Karena Rasulullah SAW afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Al-hadis. Kalau udah ada afdhal, nanti ada yang afdhal lain ya. Itu biasa ya. Tapi paling enggak kita ini condong kemana gitu. Afdhalnya ini sholat jemaah di sholat pertama ya. Kita yang bisa kita kerjain afdhal yang mana ya. Dengar afdhal ini, dengar afdhal ini lewat semuanya ya. Enggak ada afdhal yang nyangkut gitu. Orang mana gua bisa baca Quran mah kalau sholat pertama mah ya gua enggak bisa. Kalau dapetin ya nungguin sholat nggak bisa. Jangan lolos semuanya ya. Abdul tadi ya. Ini Abdul ini ya. Tapi mas tertutup ya. Mas tertutup ya. Sekemampu kita ya. Baca Quran bisa ya senang ya sih ngandelin ya. Ya syukur-syukur kelasnya kayak tadi. Tapi kan nggak apa namanya nggak tertutup kemungkinan orang-orang makom orang-orang soleh yang udah dicapai kita bisa dapetin juga ya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali Asar ini qaul sahabi, aqwal sahabat, ucapan-ucapan para sahabat yang bisa juga hadis maktu apa namanya yang terputus perawinya ya. Enggak qala Rasulullah tapi ya hadis mauquf ya. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'a al-Qur'ana huwa qa'imun. Kita kan yang terkenal hadisnya 1 huruf 10 nih. Ini Sayyidina Ali perinci nih. Ya, 10 itu yang paling bontot itu yang keempat. Ya, setiap huruf 1 10 kebaikan. Itu yang kita sering dengar hadisnya. Tapi ternyata itu yang terakhir sekali nih jadi 4 kriteria yang disebutkan Sayyidina Ali. Orang baca Quran
wa huwa qa'imun bis shalah, sedangkan dia berdiri di dalam sholat, artinya bacanya lagi ngerjain sholatnya. Habis Fatihah atau Fatihahnya itu sendiri, ya. Kemudian baca surah, itu nilainya beda, ya, dengan di luar sholat. Karena di kulli harfin mi'atu hasanati, adalah baginya kalau dia baca Qur'annya lagi sholat, setiap huruf 100 kebaikan, ya. Sehingga rukun yang paling afdal dipanjangin itu qiyam katanya. Wah, ya. Rukun sholat yang bisa dipanjangin itu rukun qasir ada dua, rukun pendek nggak boleh panjangin malah. Tidak dan duduk antara dua sujud. Ya, itu bacaan yang formalah dan tambah-tambahin, malah batalin sholat malah. Ya. Tapi kalau rukun yang bisa dipanjangin sujud, Nabi kita dapetin riwayat seukuran 200 ayat sujudnya Nabi. Kita baru tasbih 12 ayat, 11 sudah kelayangan pala ini. Ya, pengen bangun aja. Syukur 200 ayat kan berarti sujud bisa panjang segitu tuh ya. Cuman jangan juga di kita ada orang yang ngamalin ya, manjangin sujud terakhir bersolat jamaah ya. Itu tuan imam udah komandoin bangun, tapi dia masih sujud aja. Ya. Padahal kalau kita rinci hukum ya, sujud manjang itu sunnah, ngikutin imam, ngikutin imam rukun wajib, bukan rukun, maksudnya wajib ngikutin imam. Kalau ada komando bangun, mana sunnah yang menang sama rukun sama yang wajib? Ngikutin imam. Ya. Bahkan kita kelakuan kita buktinya telat 2 rukun ya, yang panjang bisa batal salat jamaah kita. Bukan batal salat jamaah, salatnya jadi batal. Sebagaimana dulu imam 2 rukun berturut-turut batalin salatnya. Jadi jangan manjangin. Kalau manjangin di rukun di sujud terakhir itu ya, kalau kita jadi makmum sebatas imam bacaannya ya, sebatas imam bacaannya. Paling memanjang terus doa. Kalau salat terserah ya. Jadi kita baca keterangan Murid Habibin lagi kemarin di rumah tuh yang dari Balong Jember, di Muhammad Amin bin Idris bin Syekh Bakar Besar, 20 tahun nyantri ya, jadi orang dekat dengan Habib Zain Madinah ya. Udah balik lagi tadi di Ramadan berapa hari kemarin. Ada banyak karangan itu. Ya. Baca bahasa Indonesia dulu punya sih, cuman di sana udah baca itu. Nabi Muhammad Amin ini terus kata beliau, supaya dapat anis kurli wali-walidayk, itu syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Terima kasih kita amat doain. Ya, doain ibu bapak kan berbeli. Di antaranya ada habis ajak doa, habis doa ajan ya. Allah rabbal jalla wa ta'ala lalu rabbi firli walidayya warhamhuma 5 kali. Tutup dengan rabbi firli walidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Atau di sujud terakhir katanya rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, setelah tasbih sujud yang sudah kita baca. Jadi itu diantaranya doain baba emaknya habis ajan atau pas sujud terakhir ya. Bacaannya rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ente memang bukan siapa-siapa kita kalau ada bapak mama ini ya. Anda juga lagi mikirin, kayaknya punya haji sendiri. Oh bukan, kan tanahnya lo dari bapak bikin kontrakan gitu. Oh dari bapak juga berarti duit haji. Jadi udah mati masih lagi bagi duit begitu ya. Lalu tinggal nih di rumah bapak ada tanah ya. Bukan siapa-siapa, gua udah tinggal punya apa ya. Kalau ngontrak, yang ngontrak kan lu yang minter bisa nyari duit bapak mama. Jadi bapak mama jasanya keputus, sehingga firman Allah ada anis syukurli. Lu kalau syukur sama gua, syukur sama bapak mama juga. Sehingga kata Ibnu Abbas, 2 perintah ini berturut-turutnya di 3 ayat yang beda-beda. Di antaranya anis syukurli wal umayyutillah wa rasul. Kalau taat sama Allah, taat sama Rasul juga. Lu siang puasa malam tarawih itu bagian nyuciin Rasul.
Khawatir ilahnya gak diterima gara-gara nggak Rasul. Dua perintah yang berturut-turut. Kata Ibnu Abbas diantaranya, ya kalau gak dijalan perintah pertama, kalau gak dijalan perintah kedua, khawatir perintah pertama jadi nih, ya. Aqimis shalah yang itu, aqimus shalah wa atuz zakat. Orang sholat tapi gak ngeluarin zakat, sholatnya jangan-jangan nggak diterima. Ya. Ini zakatnya, ya zakat mal berzakat. Itu Al-Imam Ibnu Abbas bisa ditemukan di Risalah atau di apa namanya kitab Durratun Nasihin, 3 ayat 2 perintah Allah yang saling mengaitnya di antaranya. Kemudian ya wa man qara'ahu wa huwa kharijus salati. Masih wa man qara'ahu wa huwa qa'idun. Siapa yang membaca satu huruf dan dia dalam keadaan duduknya, wawunya hati, dan dia bacanya dalam keadaan duduk dalam sholat, karena bikulli harfin khamsuna hasanah. Khamsuna hasanah. Setiap huruf nilainya 50 hasanah. Ya. Kan boleh sholat sunnah, ya. Atau orang sakit, begitu zuhur nggak bisa berdiri, duduk. Itu baca surahnya. Satu huruf jadi biasanya 100, ya itu jadi 50. Atau kita tarawih tadi, ya laki lagi pegel banget, tarawih ada gua, dia duduk di pinggiran tapi jangan tengah-tengah, atau yang lain. Lah masih muda banget nih bocahnya, pakai sholat tarawih duduk, ngamalin fikih kok bego. Iya, jadi nyekap orang sambil bego-bego itu ngamalin fikih bego lu ya. Ngamal fikih ya, iya. Katanya kalau daripada ditinggalin, mendingan sholat duduk ya. Cuman jangan 20 rakaat duduk semuanya ya. Bisa ya, itu maksudnya yang mana lagi capek benar-benar, sehingga kita nggak bohongin diri sama Allah ya. Ini lagi capek benar-benar ya Allah ya. Pantas saya gitu ya. Jadi duduk, nggak apa-apa ya. Kan rukun sholat berdiri, itu yang patuh. Kalau sunnah, biar kata kita masih mampu duduk nggak apa-apa. Ketimbang ini lagi pembawaannya malas semangat duha, ya udah duha aja duduk dah gua ya Allah ya. Duduk duha ya. Ya aki-aki 60 tahun. Ada masih seger banget. Lari masih lapangan kuat ya. Dan sholat duha berangkat. Puasa malamnya duduk aja duduk, daripada ninggalin sambil melatih diri gitu. Ama gak ninggalin istiqomah, mahal istiqomahnya ya. Jadi ada di kamar bangku duduk sholat. Ya datang malas sama mantum ya, cuman bagaimana supaya nggak ditinggalin. Ada di musola sini tuh ada bangku hidayat ya, wakafin. Kalau baca Quran duduk, kaki sakit gitu ya duduk aja. Penting udah nggak ada orang, beberapa orang duduk ya. Bukan niat orang masuk surga biar enak gimana sih? Tetap enak itu niat. Ya gitu kayak musola di AC-in, masjid di AC-in ya. Atau di situ minumannya bukan air putih ya, kuku bima atau apa gitu. Ya masuk surga enak bisa nggak sih ya? Nggak capek banget gitu, kayaknya miskin banget kita. Masuk surga tapi tetap enak ya. Capek, cuman capeknya enak dan nikmatin gitu ya. Siasatin aja sendiri sih ya. Kalau kita dunia ngeluarin modal, kenapa? Buat airnya modal ya. Aman qarahu wa qa'id di salati kana bil hamsul hasan. Aman qarahu wa huwa kharij di salati. Orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran dan dia di luar salat, wa huwa ala taharatin, dia punya wudu dalam keadaan suci, maksudnya enggak dalam hadas kecil jadinya, kalau hadas besar haram baca Quran kecuali udah jadi ada ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan Quran itu. Tapi begitu dengan kematian kita ucapkan itu, niatkan baca zikiran biasa ya. Itu di luar salat dalam keadaan suci baru pahalanya bikulli harfin khamsun wa isruna hasanatan.
Setiap huruf 25. Baru yang keterangan yang kita baca itu, siapa yang baca Quran man qara'ahu wa ala ghairi taharatin, dia baca Quran satu hurufnya dalam keadaan tidak suci, maka ada setiap huruf tersebutnya asru hasanah, 10 kebaikan. Ya. 10 kebaikan yang sering kita dengar di hadisnya. Ya. Itu bagi baca Qurannya dalam keadaan suci. Lagi yang punya wudu, ya, daripada nganggur sambil megang handphone nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Quran 19 huruf. Ya, 19 kali 10 udah gampang banget hitungnya. Cuman kita hitung-hitungan akhirat kayak gini nggak diamalin ya. Baca qul ya, baca Al-Falaq, yang surah-surah yang kita bisa hafal aja daripada nganggur waktunya ya. Lagi diam-diam ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau di momen-momen tertentu ya baca qul baca Al-Falaq, An-Nas, surahnya yang kita bisa hafal. Ya, yang kita mah nggak bisa hafal. Bahkan ada nasihat ulama sebenarnya surah-surah yang ini kita bisa hafal, otaknya sayang ya. Otaknya Allah ciptakan buat memang dipakai buat ngapal ya. Sehingga apalin lu Al-Waqi'ah gitu, Yasin ada surah ayat-ayat yang kadang-kadang ya benturan sama itu kadang-kadang ya. Habib Hudud bisa keliru tuh baca tuh, pernah dengar ya, sekelas Habib Hudud. Untung ada yang lihat dan bahasa sampingnya. Ya, itu ada ayat-ayat ya, sama khawatir kalau ke bawah bawaan lagi asik baca ya. Dan pesan ulama itu kadang-kadang kita ketemu ayat di belah ayat ini enak banget dibaca, itu disuruh ulangnya. Kayak Ubaidillah Hamdan ngomongnya, atau kayak Syarif bin Basmol pernah dengar. Kalau kita baca Qurannya, baca Quran pas ayat 9 kayaknya hati-hati bangetnya. Ulang-ulang kalau apa ya. 1 kali, 2 kali. Paman sama kasus gue ini ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina min Tuhan balamat Ramadan ya. Atau anakku masih nah itu ulang lagi. Itu pas belahan itu malah rahmat. Atau di Al-A'raf tuh ayat berapa ya? Kita baca di tafsir Munir ya. Al-A'raf ayat anak. Itu Allah 2, lafaz jalalah 2. Dan di antara 2 lafaz jalalah itu selingin yang meminta itu mahal ijabah ya, tempat ijabah. Al-A'raf lupa ya. 100 Haji tafsir Munir di minggu pagi di Kiamakus. Pas belahan ayat itu ada 2 lafzul zalalah yang mana nggak didapatnya di tempat lain, kecuali cuma satu-satunya itu. Ya. Oke, ketan. Al-A'raf, bukan Al-A'raf, Al-An'am ayat 124. Bunyinya gini. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Lalu ada kata waqaf mim itu, waqaf lazim berarti ya. Lalu Allah mulainya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Tadi Rasulullah Abdul Jalal. Mulainya lagi Allah. Itu 2 lafzul jalal, 1 jadi yang gabung. Nah ini di antara Abdul Jalal dengan lafzul jalal kedua ya. Doa itu di situ. Doa dulu baru terusin Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sebab ini mahal ijabah. Ya. Tempat ijabah ini. Baca doa dulu. Ya. Ya Allah thr ke dia gitu.
mana? Nggak tahu. Bimah nipatika namanya. Bimah nipatika wujudika. Ya. Murni pemberian kau. Di Al-An'am ayat 124. Bisa Anda teliti lihat lagi nanti. Ya. Ini membuktikan keterangan ini kan langka. Maksudnya antum baca tafsir Munirnya enggak ya? Atau baca tafsir Munir Al-Baqarah, Al-An'am sedang ya. Pas ketemu ayat ini ya, dikasih keterangan oleh Syekh Al-Albani di antara dua Allah ini sempatkan isi dengan doa karena itu tempat ijabahnya. Baru teruskan lagi bacanya. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Baca doa dulu. Baru Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Cuman pas ini aja pas bacaannya sampai di ini bukan mana ayat ini aku baca coba. Itu mau nggak kena ijabahnya. Emang baca dari awal begitu ketemu Al-An'am 1, 2, 3 tadi. Terus lagi jangan udah dapat ijabah udah kagak baca lagi. Ya. Itu mereka juga gede banget sama itu. Dibagi kamu jangan dibagi ya. Orang ada maunya doang ya. Ada maunya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yawmin wa laylatin wa adna zalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatun wa ala zalika an taqtatima fi kulli salasati ayyamin wa'lam anna li qira'atil qur'ani fadlan 'aziman wa asaran bitanwiril qalbi kabiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis salati kana bi kulli harfin mi'atu hasanatin wa man qara'ahu wa huwa qa'idun bis salati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan wa man qara'ahu wa huwa kharijus salati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asru hasanatin wa iyyaka Pahami untuk ya.
dibaca nasab maf'ul fi'il fa'ilnya mana? Dari depan sebelum mungkin adil amanah wahjar zayya ma'zur bin wazayya di hati awas perhiasan zayya perhiasan ma'zur bin beserta wadah zorb itu tempat piring gelas wadah walahwan dan awas permainan. Lahwan ini permainan perbuatan yang lahwu sia-sia ya. Anil bil manhi permainan yang dilarang kal qimar wazimar wasafar wal autan terhadap itu. Cabang yang ke-41 qad nuhi sungguh-sungguh dilarang lahwan ini anfik bi ma'rufin napakahkan warkan duit dengan kebaikan. Maksudnya jangan terlalu boros, jangan juga terlalu medit, atau gunakannya orang kadang-kadang dapat halal tapi makainya haram ya. Udah makainya ya Allah ya, gue makainya gak benar nih gitu, beli rokok mulu ya. Trombol kagak pernah masuk ya, rokok bisa kebeli ya. Jadi kalau beli rokoknya 25.000 ya ngamal 25.000. Iya, karena merokoknya makruh ya, yang mana sunnah. Ya. Masa yang makruh kuat 25.000 yang sunnah? Ini ngitung-ngitung gitu ya. Masa nggak punya pertimbangan kayak gitu? Ya halu ngamal cepat. Rokok berapa hari? Mil berapa? Ya miskin amat kayaknya. Maksudnya akhirat miskin ya. Yang sia-sia kaya ya. Gitu, jadi jangan sampai ya hidup asyaiton ya hidup fakro kita selalu kalah ya. Setan menjadikan kemiskinan ketika bersedekah itu diaturnya kayak gitu analognya ya. Pasti ada hati alasan-alasan supaya kita nggak sedekah, itu berarti asyaiton yang hidup fakro ya, wa ya'muru bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlah ya. Kalau Allah 48 lah. Pasti begitu ngasih ada fadl ya. Wa illa ta'samu, jika tidak kamu berdosa. Zakaran nazimu bi hadzal baiti salasa su'abi, menyebutkan penazam, siapa penazam ini di dalam bait ini, bait itu barusan kita baca namanya bait, bukan bait rumah, bait syair namanya. Satu bait syair 3 cabang keimanan. Fayuqalu bil admi 'ala al-'adad as-sabiqi, maka dikatakan menurut dengan atop-atop urutan yang wawu kita baca di waza itu wawunya atop kan, walahwan wawunya atop, itu menurut urutan wawu atop yang kita baca tadi, 'alal 'adad as-sabiqi atas bilangan yang telah lewat. Wasubatul arba'una al-ikhtiras ahlil libasil muharrami wattazayyunil muharrami wazzurubil muharrami. Cabang yang ke-40 menjaga diri dari pakaian yang diharamkan dan berhias yang diharamkan ya. Laki-laki pakai kalungnya dari emas ya. Pakai cincinnya dari emas ya. Udah yang pakai emas juga lagi ya. Emas bodi. Terus zurubil muharram dan wadah-wadah yang diharamkan.